Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengulas harga second termurah dari LMPV model terbaru saat ini. Karena harga LMPV model terbaru ini melambung tinggi, mungkin ada yang penasaran berapa harga second termurahnya saat ini ya. Siapa tahu sudah masuk akal buat dibeli. Jadi simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, selalu kami ingatkan buat yang belum, untuk selalu support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke, terima kasih. Yang pertama, Toyota Avanza Tipe E transmisi manual tahun 2022. Untuk brand Toyota, teman-teman sudah bisa mendapatkan unit second Toyota Avanza Tipe E tahun 2022 di bawah 200 juta. Avanza Tipe E adalah model termurah yang bersamaan diluncurkan dengan tipe lainnya di akhir tahun 2001 lalu. Generasi ketiga ini benar-benar berubah total dari model sebelumnya karena sekarang dia sudah berpenggerak roda depan. Alhasil membuat Avanza kali ini terkesan lebih aerodinamis dan futuristik. Secara dimensi pun juga ikut membesar, panjangnya menjadi 4.395 mm dan jarak sumbu rodanya setara dengan Innova Reborn. Ini yang membuat kabin Toyota Avanza terbaru ini lebih lega dari sebelumnya. Generasi ketiga ini tampilannya berubah total, tapi mesinnya masih memakai model yang sebelumnya, yaitu 1 NRVE 1329cc 4 silinder DHC Dual VVTi. Tenaga maksimumnya 98 PS dan torsi maksimumnya 121,6 Nm. Transmisinya, untuk tipe E sekarang sudah tersedia dengan transmisi Matic CVT dan manual 5 speed, dan tentunya sekarang dia berpenggerak roda depan. Berkat penggerak FWD, konsumsi BBM-nya sekarang jauh lebih irit nih teman-teman. Macet dalam kota bisa dengan mudah mendapatkan 12-13 km per liter, dan luar kota sekitar 17-18 km per liter, bahkan bisa lebih irit nih teman-teman. Jadi BBM-nya memang terbukti sangat irit. Perbedaan fitur tipe E terbaru ini dengan tipe E sebelumnya cukup jauh. Sekarang lampunya sudah full LED, rem sudah ABS plus EBD, velg 15 inci single tone, power window yang sudah auto di sisi driver, electric mirror, stability control, MID display, individual door warning, intermittent wiper, tilt steering, dual SR/S airbag, head unit monitor, AC sudah digital, lampu indikator seat belt penumpang, USB charge 2,1 ampere, power outlet, konsol tengah, spion tengah dynamic view, cup holder di depan kisi-kisi AC samping dashboard penumpang, AC di baris kedua, laci 2 level di kiri kanan di baris ketiga, lampu bagasi, dan wiper belakang. Toyota Avanza E ini kelebihannya adalah fiturnya yang tergolong lengkap meskipun ini varian paling murahnya. Desainnya lebih simpel dari varian di atasnya, tapi ini justru terlihat lebih menarik nih teman-teman. Kabin Avanza 2022 ini tentunya lebih lapang, apalagi semua kursinya bisa jadi sofa mode. Kedepan kabinnya lebih baik dari model sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Xenia Tipe X, Avanza Tipe E ini punya 3 buah headrest dan seatbelt di baris kedua, di mana fitur ini cukup penting karena biasanya di baris kedua itu selalu bisa diisi 3 penumpang. Dan satu lagi, kursi baris ketiganya bisa diatur kemiringan senderannya nih teman-teman. Kalau untuk kekurangannya, sebenarnya secara umum dia bisa dikatakan tidak punya ya teman-teman. Ini jika kita menilai dari kelasnya. Mungkin penggerak FWD saja yang masih banyak diperdebatkan. Karena pada dasarnya, mobil ini bersaing di kelas yang punya ceruk pasar terbesar di Indonesia. Sehingga pengembangannya sangat-sangat memperhatikan saran dari konsumennya. Apalagi Avanza sudah lama menjadi patokan desain dan fitur di kelas LMPV selama ini. Masalah minim fitur sekarang sudah diperbaiki. Masalah konsumsi BBM sekarang sudah lebih baik nih teman-teman. Bahkan masalah desain sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi menurut kami dia tidak punya kekurangan spesifik ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya keinginan punya all new Avanza tahun 2022 ini, tipe E transmisi manual ini harga bekasnya saat ini sudah di angka 190 juta rupiah. Lumayan menguntungkan daripada membeli baru yang harganya sudah mencapai 235 juta rupiah saat ini. Padahal baru 1 tahun ya teman-teman. Untuk biaya pajaknya sekitar 2,6 juta rupiah. Yang kedua, Daihatsu All New Xenia Tipe X transmisi manual tahun 2022. Bersamaan dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia juga ikut meramaikan pasar LMPV dengan menghadirkan banyak varian seperti biasa. Varian M pada generasi ketiga ini kembali hadir setelah model ini dihentikan di generasi kedua. Namun menurut kami tipe M fiturnya terlalu basic meskipun tetap dapat rem ABS, dual airbag, dan AC double blower. Jadi kami sarankan pilih tipe X ini saja. Meskipun masih belum terlalu lengkap seperti tipe R, tapi tipe E ini yang paling ideal bersaing dengan Avanza tipe E ini teman-teman.
Secara desain, generasi ketiga ini terlihat jauh lebih dewasa dan berotot berkat lekukan bodi yang dinamis. Fascia depannya lebih terkesan street style dengan bumper yang besar dan aksen jaring. Tipe X ini menggunakan mesin 1329cc berkode 1 NRVE DHC Dual VVTi. Tenaganya 97,9 PS, torsinya 121 Nm. Tipe X ini juga sudah tersedia dengan transmisi Matic CVT dan manual 5 speed. Konsumsi BBM-nya kurang lebih sama dengan Toyota Avanza karena mesinnya sama. Dalam kota sekitar 12-13 km per liter, kombinasi bisa di angka 17-18 km per liter, dan semakin irit kalau konstan di tol ya teman-teman. Fitur untuk tipe X ini, remnya sudah ABS plus EBD, velg 15 inci dengan warna gunmetal, power window yang sudah auto di sisi driver, electric mirror, MID display, intermittent wiper yang sudah bisa diatur interval waktunya, tilt steering, dual SRS airbag, head unit monitor dengan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. AC sudah model digital, USB charge 2,1 ampere, power outlet, konsol tengah, spion tengah direct view, AC baris kedua, laci dua level di kiri kanan di baris ketiga, sensor parkir, dan wiper belakang. Kelebihannya, secara umum tentunya sama persis dengan Avanza ya teman-teman, tapi Xenia tipe X ini ada sedikit keunggulan fitur dari Avanza E, yaitu head unitnya yang sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga sudah ada sensor parkir. Tapi kekurangannya dibandingkan Toyota Avanza tipe E, Xenia tipe X ini belum dilengkapi dengan stability control, tidak punya lampu indikator seatbelt penumpang, tidak punya headrest dan seatbelt di bagian tengah di baris kedua, kursi ketiga tidak bisa diatur recliningnya, belum punya lampu bagasi, dan pelipatan baris ketiganya belum bisa rata bagasi. Kalau melihat harga bekasnya sekitar 175 juta, kekurangannya mungkin bisa diterima dibanding Avanza tipe E ya teman-teman. Lumayan daripada membeli barunya yang sekarang mencapai 221 juta. Beda 1 tahun, deviasi harganya cukup jauh ya teman-teman. Jadi cukup menguntungkan menurut kami. Yang ketiga, Suzuki R3 tipe GL transmisi manual tahun 2018. Model terbaru atau generasi kedua R3 sudah ada sejak tahun 2018. 2019 muncul model improvement, kemudian tahun 2022 hadir model faceliftnya. Jadi R3 Gen 2 ini lumayan sering melakukan peningkatan ya teman-teman. R3 masih setia dengan gaya desainnya yang lebih kalem dan elegan. Namun desain seperti ini terasa sedikit ketinggalan dibanding dengan kompetitornya. Tapi kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Dan tentunya R3 punya keunggulan tersendiri untuk bersaing. Model terbaru ini sekarang menggunakan mesin yang lebih bertenaga dari sebelumnya, yaitu berkode K15B 1462cc 4 silinder DHC VVT, tenaganya 103 horsepower, torsinya 138 Nm, dan tipe GL ini juga tersedia dengan transmisi Matic gear AT 4 speed dan manual 5 speed. Jika dibandingkan dengan Xenia tipe X dan Avanza tipe E, R3 GL ini mesinnya lebih besar dan lebih bertenaga tentunya ya teman-teman. Fitur untuk tipe GL ini diantaranya adalah headlamp projector halogen, rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, sensor parkir, dual SRS airbag, tilt steering, Bluetooth teleponi, intermittent wiper yang belum bisa diatur interval waktunya, head unit double din, AC dengan pengaturan arah semburan hanya ke kaki dan ke wajah saja, USB port dan aux, power outlet untuk penumpang baris kedua, vanity mirror sebelah kiri, AC di baris kedua, lampu belakang sudah LED, dan wiper belakang. Kelebihan Suzuki R3 generasi kedua ini adalah ruang kakinya yang sekarang lebih lega nih teman-teman. Duduk di baris ketiga bisa nyaman dan paha tersangga dengan baik. Sendarannya pun bisa diatur kemiringannya. Bagasinya biasanya sangat sempit, sekarang justru paling lega di kelasnya nih teman-teman. Fiturnya untuk tipe setara, R3 GL menurut kami tidak kalah jauh meskipun hadir lebih awal dari kompetitornya. Tipe GL ini mesinnya lebih besar dibanding Xenia tipe X dan Avanza E, sementara untuk harga bekasnya cukup jauh di bawah keduanya nih teman-teman. Jadi ini cukup menguntungkan. Kekurangannya, salah satunya adalah desainnya yang cukup ketinggalan dari kompetitornya. Tapi ini kembali ke selera juga ya teman-teman. Lampu depannya meskipun sudah proyektor, tapi masih halogen dan semua belum LED, dimana ini kurang kekinian ya teman-teman. Untungnya lampu belakang sebagian sudah LED. Dan untuk konsumsi BBM-nya, rute kombinasi bisa di angka 16-17 km per liter. Jadi kalau teman-teman mau mengincar LMPV generasi terbaru yang harganya paling terjangkau, fiturnya juga sudah cukup oke dan kabin dan bagasinya lega, R3 tipe GL manual tahun 2018 ini bisa jadi pilihan bagus nih teman-teman. Karena harganya sekarang juga sudah di angka 155 juta rupiah.
Tapi kalau mau yang paling terbaru, teman-teman bisa coba tipe GL facelift tahun 2022. Bedanya interiornya sudah full black. Ada tambahan fog lamp, audio steering control, head unit monitor, AC digital, handle sudah modal retract semua, dan ada armrest di baris kedua. Tapi apakah menurut teman-teman penambahan fitur ini cukup worth it, sementara harga bekasnya sudah di angka 185 juta rupiah? Menurut kami modal pre-facelift mungkin lebih masuk akal ya teman-teman. Yang keempat, Mitsubishi Xpander tipe GLS transmisi manual tahun 2019. Pada 2018, akhirnya Mitsubishi ikut meramaikan pasar LMPV di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Mitsubishi langsung hadir dengan konsep yang benar-benar baru di kelas LMPV. Desain ini seperti melompat jauh dari konsep LMPV sebelumnya. Mengandalkan desain tajam dan futuristik ini, Xpander langsung mencuri perhatian sekaligus merubah peta persaingan LMPV. Bisa dikatakan Xpander jadi pelopor gaya desain futuristik di kelas LMPV. Mungkin banyak yang berkeinginan untuk memiliki MPV yang satu ini ya teman-teman, tapi mengingat harga barunya yang terlalu tinggi, teman-teman bisa beralih ke unit bekasnya yang sekarang untuk model awal tipe GLS harganya sudah jauh di bawah 200 juta. Xpander mengandalkan mesin 4A91 1499cc MIVEC DHOAC dengan tenaga 104 PS dan torsi 141 Nm. Pilihan transmisinya matic 4 speed dan manual 5 speed. Fitur tipe GLS ini, remnya sudah ABS plus EBD, velg 15 inci, kunci immobilizer, power window yang sudah auto di sisi driver, electric mirror, MID display, intermittent wiper yang sudah bisa diatur interval waktunya, tilt dan telescopic steering, dual SRS airbag, head unit double din, AC dengan pengaturan arah sembrol lengkap, 4 buah speaker, USB port, power outlet, konsol tengah, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, handle sudah modal retract di semua baris kursi, laci di bawah kursi penumpang depan, AC di baris kedua, armrest yang cukup besar di baris kedua, power outlet dan laci 2 tingkat di baris ketiga, third back lamp, dan wiper belakang. Kelebihan Xpander ini sudah pasti desainnya yang sangat futuristik ya teman-teman. Fiturnya untuk tipe terendah tipe GLS ini paling lengkap dibanding pesaingnya, meskipun beberapa fitur ada yang kalah saing. Kabinnya tergolong luas, dan kekedapan kabinnya sangat baik. Kabinnya ini juga terasa mewah dengan desain dashboard dan konsol tengah yang tinggi seperti menyambung. Bagasinya juga lumayan luas, suspensinya paling empuk, dan BBM-nya tentunya juga sangat irit. Kekurangannya, karena ini brand Mitsubishi, perawatannya agak mahal dibanding kompetitor nih teman-teman. Tenaganya juga tergolong underpower di kelasnya. Ini karena bobotnya yang cukup besar. Interior warna beige juga mudah kotor terutama kursinya. Suspensi belakangnya kalau diisi penuh juga cukup amblas dan depannya seperti mendongak kalau diisi penumpang penuh. Dan suspensinya yang super empuk ini terasa terlalu membal jika melewati jalan bergelombang ya teman-teman. Tapi secara keseluruhan, Xpander GLS ini menurut kami sangat worth it jika melihat harga bekasnya saat ini sudah di angka 169 juta rupiah. Meskipun tipe GLS ini belum punya fitur stability control dan head unit monitor seperti Avanza tipe E, tapi terkompensasi dengan kelebihan lainnya yang bahkan melebihi pesaingnya tersebut. Mungkin teman-teman setuju nih dengan pendapat kami. Jadi, apa nih pilihan terbaik teman-teman? Bekasnya Avanza tipe E, Xenia tipe X, R3GL, atau Xpander GLS? Tulis pendapat teman-teman di komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.